Miko, tolong Miko. Itu suara Bapak. Apa yang terjadi? Di mana Bapak? Bapak di mana? Apa ini? Nyawanya ada di tanganku. BX. Bangsat! Bapak, ada di mana Bapak? Ini salahku. Kenapa aku biarkan Bapak pergi? Harusnya aku tidak meninggalkannya. Sial. Bapak! Permisi. Saya mau bertanya. Puntennya, make bahasa Sunda weh. Mamang bisa make bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Untung gua ngerti bahasa Sunda sedikit. Punten Mang, Mamang ningali Bapak Abi teh nya. Jalmina kumisan, bawa kantong, terus bajuna kameja warna coklat. Ningali teh nya. Lamun bapak-bapak anu kumisan mah loba tadi ge. Tapi lamun anu make kameja coklat mah asa teu ningali. Jadi Mamang teu ningali. Sial, Mamang ini nggak lihat Bapak. Kunaon atuh? Bapakna leungit. Muhun, tadi ditinggalkan milari tuangan, tapi pas balik deui si Bapak tos teu aya. Waduh, bisa gitunya. Hampura, Mamang teu ningali euy. Tapi cek bapak mah mending lapor polisi weh. Lapor polisi. Nya, lapor polisi. Lapor polisi. Nuhun atuh Bang sarana, wios ai teu ningali mah, hampura ngaganggu. No problem, ah. Di mana Bapak sebenarnya? Kemana gua harus mencarinya? Gua sama sekali nggak tahu daerah di Kota Mandala. Ini pasti ulah geng BX itu. Dia nggak terima gua nolak tawarannya, jadi dia culik Bapak. Bangsat. Kalau gua lapor polisi, gua takut terjadi sesuatu sama Bapak gua. Kalau gitu, secepatnya gua harus tahu informasi markas geng BX. Bapak pasti di sana. Ya. Badak, kenapa kau bisa kalah sama bocah itu? Padahal badanmu lebih besar daripada dia. Tapi kau kalah dengan satu pukulan. Bikin malu saja kau. Pukulannya sangat kuat, bos. Gigiku remuk dibuatnya. Dia bukan bocah biasa, bos. Gara-gara kau, aku rugi 1 juta. Maaf, bos. Tapi pasti bocah itu sudah tidak di sini. Besok kau harus bertarung lagi. Kalau nggak ada bocah itu kau pasti bisa menang. Tapi, bos, aku nggak berani, bos. Aku takut bocah itu datang lagi. Bonyok lagi nanti aku dibuatnya. Badak, bocah itu sudah pergi. Kau nggak usah takut. Tapi, bos, aku takut, bos. Nggak ada tapi-tapi. Besok kau harus bertarung lagi. Permisi. Bos, dia ada di sini, bos. Sejak kapan kamu di situ? Maaf udah ngagetin kalian berdua. Mau apa kau kesini lagi? Bos, aku takut, bos. Aku cuma mau bertanya sesuatu. Tanya sesuatu. Jadi gitu. Badak, turun kau. Tapi takut, bos. Turun aku bilang. Jadi apa yang mau kamu tanyakan? Saya ingin bertanya mengenai geng BX. Apa? Geng BX? Ya, aku ingin tahu semua tentang geng BX. Tetapi kenapa kamu tanya geng BX? Apa kamu punya masalah sama geng BX? Ya, mereka menculik bapak saya. Apa? Gimana ini, bos? Kalau kita ceritakan soal geng BX sama dia, bisa-bisa kita juga bermasalah sama geng BX. Kenapa? Kalau kalian tidak mau memberitahuku, aku bisa saja buat kalian bernasib sama seperti kemarin. Jangan. Bos, kasih tahu aja kalau gitu. Oke, aku akan beritahu. Bagus. Sekarang beritahu, siapa sebenarnya geng BX? Geng BX adalah geng yang paling ditakuti di Kota Mandala. Mereka sangat brutal.
Mereka tidak segan-segan menghabisi siapapun yang menghalanginya. Sudah banyak korban berjatuhan karena ulah mereka. Sebelumnya geng BX ada 10 anggota. Tapi yang aku tahu, kini mereka tersisa hanya 5 anggota saja. Jadi tersisa 5 anggota. Tapi kalau sebelumnya ada 10 anggota, lalu kemana 5 anggota yang lain? 5 anggota yang lain sudah tewas. Tewas? Apa polisi yang melakukannya? Bukan polisi yang melakukannya. Kalau bukan polisi, lalu siapa? Dulu ada anak muda yang sangat kuat. Kira-kira usianya lebih muda dari kamu. Selalu melawan geng BX itu. Anak itu sangat kuat. Sampai akhirnya anak itu berhasil menghabisi 5 anggota geng BX sendirian. Jadi gitu. Siapa nama anak itu? Aku tidak tahu namanya. Anak itu selalu menutupi identitasnya. Tapi polisi mungkin tahu. Karena sekarang dia di penjara. Di penjara? Kenapa dia di penjara? Karena anak itu menghabisi geng BX. Jadi dia harus ditahan. Dia menghabisi orang jahat. Dia tidak seharusnya ditahan. Memang tidak seharusnya ditahan. Tapi hukum di negeri ini kan begitu. Kasihan sekali dia. Itu sama dengan yang aku alami dulu. Kalau gitu, biar aku yang akan menghabisi 5 anggota sisanya. Apa kau yakin? Ya, apa paman tahu markas geng BX? Markasnya tidak ada yang tahu. Bos, bukannya bos pernah nggak sengaja lihat markasnya? Bodoh, kau diam saja. Katakan saja lokasi markasnya. Kalian tenang aja. Aku tidak akan bawa kalian berdua dalam masalahku. Tapi... Aku mohon. Baiklah. Lokasinya ada di... Akhirnya aku mendapatkan informasi markas geng BX. Aku harus cepat sebelum terjadi hal buruk sama Bapak. Miko, Bapak, Miko. ternyata benar. Bapak di sini. Jangan mendekat, Miko. Kenapa? Pokoknya kamu jangan mendekat, Miko. Tapi kenapa? Kita harus pergi dari sini. Di tubuh Bapak ada peledak. Apa? Peledak? Hahaha. Akhirnya lo datang juga. Hebat juga lo bisa tahu tempat ini. Selamat datang di markas geng BX, Miko. Bapak lo rupanya sudah lebih dulu datang ke tempat ini. Dan sepertinya bapak lo ini nggak mau pulang. Apa yang sudah kalian lakukan sama bapak gua? Gua melihat baju lamanya sudah terlalu kotor. Jadi, aku memberikan baju baru untuknya. Tapi lo harus lihat tombol di tanganku ini. Jika aku menekan tombol ini, baju itu akan meledak bersama tubuh bapak lo. Hahaha. Sat. Tapi lo tenang aja, gua nggak akan menekan tombol ini. Asalkan lo terima tawaran yang gua katakan kemarin. Gimana? Pergilah, Miko. Jangan pedulikan bapak. Kau harus menemukan adikmu. Miko, pergilah.